1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apa sih Bapak? Jangan ganggu. 15. Apa sih? Saha eta? Emang lu pikir gua kesurupan? Lu ngapain? Pagi-pagi ngitungin 1, 2. Saya lagi ngitupin sampai kan ngitungin kedipan mata. Tahu nggak sih kalau ternyata kita itu setiap hari berkedip 10.000 kali. Gua mau buktiin itu peneliti bener atau bohong. 16, 17, 18. Pokoknya basa-basi hari ini 1 jam ke depan kita semua ngitungin kedipan mata. Kita nggak usah bahas apa-apa. Durasi cuma 1 jam. Ya, Kalau itu cuma justru- buat berkedip, lu jangan di sini. Di mana dong? No, pinggir tol. Lu kedip-kedip aja. Biar ada yang ngangkut. Gue penasaran aja. Jadi ternyata kedipan mata itu jangan dianggap remeh loh. Justru mata kita itu berkedip untuk melubrikasi mata. Betul. Supaya mata kita terhindar dari debu. Betul sekali. Terus yang lubrikasi itu apa? Biar ibu-ibu tahu. Lubrikasi itu maksudnya biar mata kita nggak kering ibu-ibu. Jadi berair terus. Jadi berair Bu. terus. Iya. Terus kadang ini setahu saya mata kita tuh emang paling hebat. Emang? Allah tuh nyiptain luar biasa. Karena apa? Secara refleks, kalau ada sesuatu yang mau masuk ke mata itu biasanya kecepatan mata kita tuh udah nutup. Jadi dalam 1 menit kita itu berkedip katanya 30 kali. Dalam 1 jam itu 60 kali 30. Ngerti nggak maksud gue? Ya pokoknya kita berkedip banyak banget deh. Hari ini kita akan ngomongin segala sesuatu yang berhubungan dengan mata. Mata indah bukanlah mata dengan soft lens ataupun eyeshadow dan bulu mata palsu, tapi mata indah adalah mata yang sehat sampai dari kecil sampai nanti kita tua. Nah, kebetulan juga yang hadir di sini sudah banyak banget. Hai, apa kabar? Ini semua yang hadir dari TK mana ini? Dari TK mana ini? Anak-anaknya penonton. Oh, anak-anaknya penonton karena temanya membahas masalah mata. Kita pengen nanya Biar sama anak-anak ibu-ibu juga di sini sehat, ya. Mm-mm. Siapa di sini yang pernah membawa anaknya ke dokter mata? Atau jangan-jangan anaknya yang bawa ibunya di sini nih? Ada? Nggak pernah. Nah, oke. Nanti kita tanya lagi deh. Padahal ternyata Anda harus membawa anak-anak ke dokter mata tanpa menunggu anak punya masalah dengan mata. Betul sekali. Dan bukan hanya ibu-ibu yang ada di sini ya, yang bisa bertanya. Buat kalian semua yang ada di rumah yang kebetulan lagi nonton, kalau mau kira-kira kasih pertanyaan, terus masih ada bingung tentang mata, bisa langsung kirim pertanyaan ke kita. Oke, lewat Twitter di @basabasi_ttv Oke. atau lewat Instagram di basabasi_ttv. Itu dia. Nah, kita tunggu ya. Siapa Oke. tahu kalau kamu kasih pertanyaan nanti kita nggak usah jawab. Jawab dong, Pak. Iya, dijawab. Kalau gitu langsung aja deh, saya akan mengundang bintang tamu saya yang sekarang tengah hamil 5 bulan dan juga anaknya yang masih berusia berapa ya? Aku lupa loh. Belum setahun lah yang pasti. Belum setahun yang pasti. Langsung saja kita undang siapa? Wendy. Ada Oki Setiana Dewi. Selamat datang, Bunda. Hai Ibu. Tiffan, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, mas-masan dikit. Ini udah hamil, 5 masih bulan. kerja terus. Silas. Iya, apa kabar? Apa kabar, Om? Baik, cantik. Di mana Ya, nih? Di sini. Silahkan duduk. Oke. Pokoknya hari ini kita akan membuka apa ya, sebuah pemikiran baru buat ibu-ibu di rumah. Kalau mata itu sebenarnya adalah salah satu bagian yang paling penting. Betul. Jangan-jangan anak Anda di sekolah, males belajar, males mencatat apa yang ditulis guru di papan tulis, bukan karena memang nggak punya motivasi. Betul. Tapi karena mereka punya masalah dengan matanya dan mereka tidak tahu. Ya, apalagi kecenderungan sekarang ya. Kalau kita nggak bisa pungkiri nih ibu-ibu, anak-anak kecil sekarang udah yang namanya pegangannya aja udah gadget. Nah, Mariam udah lihat-lihat handphone, Aku tuh main. biasa ya ngeliat Mas Wendy tuh kocak gitu. Sekarang agak serius-serius Itu gitu. karena kacamata. Karena kacamata. Aku agak Aku tergantung pesanan sih. Oh, gitu. Ya kan, gadget, Iya, betul, TV. betul. Ya apalagi kadang-kadang orang tua sebenarnya pengen larang, tapi akhirnya begitu anak bilang Benar. mau, nggak bisa deh. tuh. Daripada nangis, Nah, dikasih aja gitu daripada kan. nangis, pusing ya, Bu, ya? Iya, biasa gitu. Sekarang aku nanya, Mariam udah umur berapa? Mariam ini mau 9 bulan. Mau 9 bulan. Heeh. Pernah nggak Apa tuh? kepikir buat ngecek mata Mariam ke dokter mata? Nggak pernah. Kenapa nggak kepikir? Karena sejauh ini yang Oki dan suami lihat mata Mariam baik-baik saja. Jadi
menurut kita nggak perlu periksa ke dokter mata, toh fungsi matanya kita merasa berfungsi dengan baik. Betul. Oke, ke sana dia ngeliat babanya mau pergi kerja dia nangis gitu-gitu. Jadi udah mulai nyari-nyari. Sekarang Mariam ini udah mulai sering nonton kartun loh, seneng banget. Itu dia kan. Jadi kalau udah diputerin kartun di TV tuh langsung matanya ngeliat sambil disuapin makan ngeliat gitu. Nah. Terus mainan-mainannya mesti ini nih berwarna gini nih. Benar. Warna-warna yang ngejreng-ngejreng. Ya? Iya, jadi kalau yang ngejreng dia ini sih sekarang sih 9 bulan udah lihat jelas. Dulu Betul. waktu 6 bulan 5 bulan mesti permainannya ngejreng-ngejreng dia baru ngelihat matanya gitu. Tapi kamu sendiri gini, sebenarnya kan kita tahu exposure TV terus menerus, apalagi Betul. sama anak yang masih dalam usia perkembangan lah ya matanya, itu nggak bagus. Kamu sendiri termasuk yang ngebatasin nggak sih, atau jangan terlalu dekat, atau TV-nya tolong diredupin dikit dong cahayanya biar nggak terlalu bright? Mariam itu, kalau Mariam sekecil ini kan karena belum terlalu mengerti banyak, jadi kadang paling nonton TV 15-10 menit gitu sambil memang nggak makan. lama ya? Iya, sambil makan aja. Setelah itu dia lebih senang main-main, dia lebih senang kalau ke taman gitu kan, ngelihat yang daun-daun yang hijau-hijau, ngeliat ayam, ngeliat yang lain-lain. Jadi pandangannya juga lebih segar dibanding Tapi dengan fokus ke TV. Pada saat akhirnya harus menonton TV, jaraknya sendiri itu diperhatikan nggak Pak sama Ustaz? Iya dong, kalau ini karena belum TV banget gitu ya. Tapi nanti kalau berjalannya waktu, semakin dia dewasa, semakin usia 3-4 tahun pasti udah dikasih batasan tuh. Jangan terlalu deket, dan ini berbahaya karena sering banget orang-orang itu ngidupin TV tapi lampunya dimatiin tuh kan. Betul. Nah itu tuh bahaya kalau menurut Oki ya. Oki nggak tahu kalau penjelasan dokter seperti apa. Jadi ya tetap terang, ruangannya tetap terang. Boleh nonton TV tapi nggak boleh terlalu lama. Jadi kita bisa tahu Mariam ini lagi suka banget nonton TV, sama lagi suka banget makan plastik ya Mariam ya. Iya betul. Lagi suka banget makan plastik. Mainan Bu itu. Nah, makanya nanti kenapa kita bakal obrolin ini pemirsa, pokoknya kita akan membuka sebuah tabir fakta. Biar kesannya kayaknya gimana banget, tapi enggak, ini kayaknya masalah sepele tapi penting banget untuk bisa menghindari penyakit mata pada anak Anda. Ingin tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Lagi sayang. Sini. Bisa. Main nih sore-sore. Maria mau bermain dulu. Iya, suka dia. Orang bilang mata adalah jendela hati. Kita kan pengen punya mata yang sehat. Sebenarnya kenapa sih orang nggak terlalu ngambil pusing? Karena kita ngerasa ya udahlah, kalau matanya buram tinggal dipakein kacamata kan gampang. Iya. Kalau matanya misalnya ternyata katarak, ya udahlah, itu memang udah masalah umur, udah tua katarak wajar. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada penyakit, beberapa penyakit yang mungkin nanti memang seiring jalannya waktu akan kena. Tapi kalau bisa kenanya tuh nanti kalau udah tua banget gitu baru kena. Jangan umur 40 ternyata udah kena. Ternyata setelah ditelusuri, karena pas masih kecil perawatan matanya tidak maksimal seperti itu. Artinya orang tuanya juga mungkin karena berpikir ya sudah, mungkin ya maaf gitu. Kalau misalkan kita secara kasat mata, nggak apa-apa kok anak kita matanya sehat, masih bisa berinteraksi dengan baik dan segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu dari segi perawatan ternyata kita salah. Betul. Udah gitu hati-hati zaman sekarang, soalnya kan gadget banget kan. Bahkan Itu yang kita anak kecil tuh khawatirin. udah dikasih Itu dia. gadget gitu. Apa? Gadget freak banget kan. Betul. Nah, ini sebelum membahas Mariam, Oki sendiri tuh sebenarnya matanya normal, cuman punya kebiasaan baca sambil tidur. Sebelum tidur, aduh sayang, baca sambil tidur. Setelah itu kamarnya remang-remang, jadilah buram sekarang gitu. Nah, itu yang Oki terapkan sama anak, kayaknya nggak boleh gitu. Terus nih Mariam ini memang dari usia-usia segini Dia lagi seneng soalnya. Nggak apa-apa, untung masih bayi. kalau udah gede. Kalau udah gede nggak apa-apa Ya juga. agak keselin juga sih kalau udah gede lempar-lempar begitu. Jadi kayak Mariam sekarang memang dari nutrisinya memang Oki jaga betul. Itu kamu termasuk orang yang ini harus makan wortel nih biar matanya sehat. Salah dong Pak, kok dikasih tisunya? Sebenarnya mau, kesehatan subhanallah. mata nggak cuma dari wortel kayaknya ya. Jadi Mariam kan sudah
MPASI nih udah dari 6 bulan ASI, kemudian ada makanan pendamping ASI. Jadi memang ada wortel, ada labu kuning, yang kuning-kuning dan oren-oren lah tuh sayur-sayur berwarna itu memang Oki kasih. Oke. Dan sayur-sayur lainnya lah gitu. Jadi itu penting dan harus dimakan. Ini makannya alhamdulillah sehari 3 kali tuh pasti ada makan sayurnya selalu. Dan diusahakan maksudnya ketika sayur itu nggak cuma sekedar sayur, tapi warna-warna sayurnya juga diperhatiin seperti itu ya. Betul. Nah sekarang aku pengen tanya, kamu sendiri aware nggak dengan tahap perkembangan mata anak? Maksudnya jujur kita sebagai orang tua, kita sendiri nggak tahu sebenarnya mata bayi itu perkembangannya seperti apa sih? Iya, emang ada perkembangannya ya. Artinya kan kalau ya udah kita ngikutin Ya aja sih udah, sebenarnya lagi flow bagus aja. aja sendiri gitu. Betul, Oki sendiri termasuk yang Oki nggak paham tentang teori tentang perkembangan mata anak seperti apa. Cuma berdasarkan dari Mariam ini, memang di usia-usia 0 sampai 1 bulan tuh dia masih belum tahu keadaan lah. Ibu-ibu yang punya anak masih tahu ya Bu ya. Dia masih burem, siapapun yang di hadapannya dia nggak tahu. Tapi udah masuk ke 5-6 bulan tuh udah mulai Oki kasih mainan-mainan berwarna. Jadi digini-giniin tuh biasanya dia ngelihat atau enggak. Kalau sekarang 9 bulan sih udah jelas, dia udah tahu. Udah bahkan tahu, orang udah tuanya. tahu, bener. Nggak apa-apa, masih baik, ambil lempar wajar. Pak Wendy baik jatuh dilapin. Anak ini kotor ibu. Oh, pencitraan dia biar dibilang bapak yang baik. Bukan ibu, kasihan bu anak kecil. Tapi sekarang gini, sambil Wendy ngelapin mainannya Mariam ya, gimana kalau sekarang bareng-bareng Udah ya, ibu? Mariam, Om taruh sini. Loh, kok nggak dikasih Pak? Dia ngeliatin loh dari tadi. Mariam mau lagi? Kita bareng-bareng bakal ngeliat sebenarnya tahap perkembangan mata pada bayi itu seperti apa sih, supaya kita sebagai orang tua tahu stimulasi yang benar itu seperti apa sih. Kita saksikan tayangan berikut ini. Saat bayi pertama kali membuka mata dan memandang kedua orang tuanya merupakan salah satu momen terindah dalam hidup. Penglihatan bayi perlahan-lahan berkembang dalam 1 tahun pertama kehidupannya. Berikut tahap perkembangan kemampuan penglihatan bayi dari lahir hingga 18 bulan. Pada saat lahir, bayi memiliki daya penglihatan yang belum sempurna. Pandangannya masih sangat kabur. Meskipun demikian, bayi sangat menyukai untuk melihat bentuk wajah sang ibu. Pada usia ini, 3-5 bulan, bayi sudah dapat fokus dan melihat pergerakan benda atau objek yang bergerak di kanan kirinya. Untuk menstimulasinya, dapat merangsang penglihatan bayi dengan membuat kamar tidur yang penuh dengan warna-warna ceria. Pada usia 6-10 bulan, penglihatan bayi memasuki tahap sempurna dikarenakan kemampuannya dalam melihat dengan jelas dan akurat untuk mengikuti objek atau benda yang bergerak. Bayi mengembangkan kewaspadaan terhadap tubuhnya dan belajar mengkoordinasikan penglihatannya dengan pergerakan tubuh. Kemampuan bayi pada usia 11-18 bulan, bayi sudah dapat melihat benda yang bergerak dengan cepat. Ketika di usia ini, bayi sudah dapat melihat dunia dan penglihatannya sudah hampir sama seperti kita. Dia tadi tuh tahap perkembangannya. Ya. Jadi Mariam udah tahu, oh ini Citan. Hai Mariam. Udah tahu. Tuh. Udah tahu ya, udah tahu tapi matanya ke sana gitu ya. Iya, oke, sorry Maria, maaf. Sekarang kita mau nanya sama penonton. Ini kan banyak banget bawa anak-anak nih ya. Di sini ada salah satu yang ternyata anaknya Wendy. Ya gue klarifikasi dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak deg-degan ya? Agak shock ya. Tadi dulu saya kenalin ibunya dulu satu persatu. Oh aman. Ada yang pernah sakit mata gak sih bu anaknya? Parah gitu. Yang di sini nih. Ini, terus mana ibu? Anaknya? Iya maksudnya anaknya. Oh pernah sakit mata? Apa? Waktu usia 3 bulan, sempat panas tinggi 1 minggu ya di rumah. Nah, terus setelah 1 minggu saya bawa ke rumah sakit. Ternyata itu katanya efek dari panas tinggi sebenarnya sih. Jadi matanya infeksi atau gimana? Kurang tahu ya, dokter cuma menjelaskan kata itu panas tinggi aja. Memang dia didiagnosa kena radang paru juga. Itu usia 3 bulan. Ya efek dari itu aja, panas tinggi katanya, cuma korneanya itu ketutup putih-putih katanya. Jadi waktu itu sebelum dibawa ke dokter kan 1 minggu kemudian baru dibawa ke dokter. Yang ibu lakukan untuk ke dokter sebelumnya juga di rumah udah 2 kali saya bawa ke dokter, cuma saya pikir cuma belekan biasa, memang sempat rapet, mata itu sempat rapet, memang penuh belek, jadi saya pikir cuma sakit mata biasa. Nah setelah dokter diagnosa terus dibilang karena efek dari panas itu, berapa lama penyembuhannya bu? Kebetulan dia juga habis itu saya bawa ke rumah sakit dirawat 8 hari ya. Jadi pengobatan langsung di sana.
sekalian parunya itu tadi. Oke. Tapi ibu nggak pakai cara tradisional dulu kan? Sebelumnya sudah juga Pakai di cara rumah. tradisional apa? Pakai kembang teleng kalau orang Jawa juga bilang. Pakai kembang teleng ditetesin. Iya. Ke dokter juga kembang teleng juga saya coba di rumah tapi nggak bisa. Oke. Ini kalau Ki sendiri untung Mariam belum pernah ya ngalamin sampai seperti itu ya. Alhamdulillah belum pernah karena masih bayi nih pasti para ibu-ibu juga ketakutan kan. Kalau masih Bener. bayi kan masih rentan, kita kasih obat. Jangan kan gitu batuk pilek aja kita kasih obat aja belum berani. Betul, kan, betul, usia-usia betul, segitu, betul. Apalagi sakit mata, jadi ya mudah-mudahan bisa dijaga. Tapi Oki sendiri Buat ini hati-hati enggak? juga sih ya. Kenapa? Mau kamu dulu? Enggak, pengen nanya soal percaya nggak sih sama pengobatan tradisional? Nah. Iya, pengobatan tradisional ada yang bilang kalau kenapa-napa dibalurin pakai bawang merah gitu kan. Terus kalau gini, ke pengalaman Mariam, alhamdulillah sampai sejauh ini Mariam belum pernah sakit berat, belum pernah sakit mata dan yang lain-lain, hanya batuk saja. Itu paling dijemur. Demam kemarin itu paling dipeluk koala aja. Iya, benar. Kan Skin to skin. Jadi nggak pakai baju Mariamnya, sayanya juga peluk gitu. Paling gitu-gitu aja sih. Oke. Tapi hati-hati ya Bu ya, apalagi khususnya buat mata ya, karena believe it or not sih, mungkin nggak tahu ya, saya aja yang sudah berusia, ya sudah Ya udah tua, Ya, makasih Ustazah. Saya aja udah tahu waktu itu pernah tiba-tiba mata saya sakit. Itu ada hampir 1 bulan itu mata saya merah dan sakitnya luar biasa. Itu saya mencoba berbagai macam cara sampai mohon maaf nih, kan ada juga yang bilang coba deh dikasih air seni sendiri. Oh iya. Maaf Bapak netesin mata Bapak pakai air seni Bapak? Kan ada kan yang kayak gitu kan? Iya ada, Bener kan? ada beneran. Iya benar. Ibu-ibu melakukan itu? Bopesin dong Bu matanya. Dan saya pernah melakukan, akhirnya kayak apa? Ya udahlah coba. Karena ke dokter berapa kali nggak hilang. Sampai yang dibuka terus dikasih kayak ditiup gitu, tetap nggak hilang. Tapi biasanya pakai daun sirih juga sih. Daun sirih juga udah nyobain pakai air seni juga nyobain, tiba-tiba sembuhnya pas bangun tidur keluar aja gitu kayak ada kaki binatang gitu kecil. Oke, baiklah. Mulai horor ceritanya Pak Wendy Ya, ya. artinya itu kita aja yang sudah refleksnya lebih bagus aja kan kadang-kadang masih suka miss, apalagi anak-anak itu Benar, harus benar. lebih Oke. khawatirkan lagi. Nah, makanya nanti kita bakal mendatangkan seorang dokter ahli mata. Sekali lagi, sebenarnya yang kita omongin di sini bukan sekedar kalau misalkan ada sakit mata kan memang lihat secara Ya, kasat mata ya, matanya ya, merah. ya. Tapi tadi yang seperti saya sudah bilang di awal, jangan-jangan konsentrasi anak Anda di sekolah, anak Anda malas sekolah, malas mencatat di sekolah, tidak ada hubungannya dengan motivasi, tapi lebih karena dia memiliki masalah pada matanya. Ingin tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Gue tuh udah expert. Sampai Lu pakai air tim sini. Untuk pemirsa yang pengen banget bertanya, jangan langsung ke Twitter Panda ya, karena tadi di Twitter aku ada tanyain dong, soalnya dengar-dengar katanya anak zaman sekarang itu kena penyakit lazy eyes. Pernah dengar nggak penyakit lazy eyes? Nah, nanti kita bakal bahas, tapi jangan ke Twitter aku, silakan langsung ke Twitter Basa Basi. Ayo Wendy, apakah kamu hafal Twitternya Basa Basi? Basa Basi _TTV. Cakep. Ya. Jangan dibalik ya. Ya, jangan dibalik. Kalau dibalik gimana kita mau ngetiknya? Oh iya benar, susah. Setuju. Oke. Dari tadi kita kan udah ngobrol nih panjang lebar. Sekarang mendingan kita langsung aja panggilin ahlinya supaya Anda semakin aware kalau ternyata memeriksakan mata anak sejak dini itu bisa mencegah pada penyakit mata atau kerusakan mata yang lebih luas lagi. Langsung saja mari kita sambut Dr. Utami. Beliau seorang spesialis mata. Hai dokter. Selamat datang di Basa Basi. Sila duduk, sila. Nih, kita
tanya langsung nih ya, Dok. Sebenarnya sejak usia berapa sebaiknya anak diperiksakan ke dokter mata pertama kali? Oke, apabila tidak ada kelainan pada anak Ya, tersebut. ini kita ngomong dalam kondisi normal Oke, ya. sedini mungkin ya. Jadi pada usia 3 tahun itu seharusnya anak dibawa untuk periksa ke dokter mata. Karena apa? Karena pada usia 3 tahun itu anak sudah bisa kooperatif ya untuk diperiksa. Kemudian apabila ketahuan ternyata ada kelainan pada anak umur segitu, masih bisa diintervensi secara dini. Bisa dikoreksi ya? Ya, betul. Nah itu secara berkala juga gak? Kayak misalkan kalau Dokter kayak gigi kan? dokter gigi kan 6 bulan sekali. Kalau untuk mata sendiri, Oke, kalau ternyata pada umur 3 tahun itu hasilnya normal, Ya. baik-baik aja, nanti dia diperiksa lagi saat mau masuk sekolah, masuk TK atau masuk SD. Kemudian setelah SD itu diperiksa setiap tahun. Terus periksaan terhadap bayi usia 3 tahun itu seperti apa sih, Dok? Kalau kita kan orang dewasa, angka-angka gitu. Ya, sama, pada prinsipnya sama, cuman modelnya berbeda. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah gambar-gambar, berupa gambar-gambar. Karena anak belum bisa baca biasanya 3 tahun ya. Ya, ada gambar-gambarnya. Memang sudah ada standarnya berupa gambar-gambar, picture-picture seperti itu. Oke. Ya. Nih dokter boleh suaranya agak lebih keras lagi, saya agak kurang bagus mendengar. Oke. Sorry. Takutnya teriak-teriak. Gak apa-apa, di sini boleh. apa-apa, di sini Oke, boleh. bebas. Karena kita lihat hostnya aja, kalau hostnya pendiam, boleh dokter diam. Ini hostnya kan ayah. Jadi silakan. Nah, di sini kan Oke. ada yang manula juga, takutnya orang Jawa Oh, bilang orang lain disalahin lu yang Ya. budek. Nih, Dok, ini cantik. kalau kita ngomongin dari tadi kan kelainan mata, ini kategori kelainan tuh seperti apa sih maksudnya? Kalau bicara secara medis ya, Aha. kelainan itu pada mata dibagi ada infeksi, kelainan bawaan atau genetik, kemudian Itu genetik bisa. Mata minus termasuk kelainan? iya itu termasuk dalam kelainan refraksi. Oh gitu. Iya. Tadi saya belum selesai ya. Oke, belum selesai. Iya, ada infeksi, kemudian ada kelainan bawaan, kemudian ada penyakit akibat kelainan akibat penuaan ya, degenerasi dan kanker atau tumor. Maksudnya dokter itu pada anak-anak? Oh, itu pada anak-anak kecuali penuaan. Oh, tentunya. kecuali penuaan Iya, ya. Saya kira tadi secara Oh, pada keseluruhan. umumnya ini ya, Iya, kita ngomongin pada umumnya ya. Ini bosan kayaknya Nggak apa-apa, ya. saya ngobrol sama dokternya, sedangkan Wendy dari Iya, tadi iya. sibuk ngambilin barang-barang yang dilempar sama Mariam. Kan kita udah sepakat, kalau ada bintang tamu bawa anaknya, aku jadi babysitter. Iya, benar. Kamu yang Duduknya mau ngobrol. pindah di sini? Enggak usah Oke. dokter. Ntar saya jadi dokter lagi. Jadi gini, aku itu pernah menemukan kasus, waktu itu aku pernah menemukan kasus anak umur 20, dia itu punya masalah pada mata. Jadi ternyata setelah dibawa, karena dia tinggalnya di panti asuhan, jadi tidak termonitor lah ya. Ketika dibawa ke dokter, ternyata dia minus 20. Allah, itu minus ada sampai berapa sih, Dok? Dia minus sampai 20, beneran. Aku nggak tahu, dia bilang dia minus sampai 20, dan ketika dikoreksi pakai lensa, itu udah nggak bereaksi matanya. Emang itu bisa terjadi ya, Dok? Bisa. Biasanya apabila anak tersebut usia 20 dan minus sudah mencapai 20, itu pertama kali terjadi kelainan refraksi atau minusnya ini ada di usia dini. Jadi mungkin saat balita dia sudah mulai terkena minusnya. Perlu diketahui bahwa apabila kita punya kelainan refraksi di usia balita, Pokoknya kayak mata minus mau mata plus, itu harus segera dikoreksi. Karena apa, nanti kalau nggak dikoreksi akan menyebabkan lazy eyes atau mata malas. Oh, yang tadi ditanyain di Iya, mata malas itu penurunan tajam penglihatan yang terjadi akibat kurangnya stimulasi pada mata, dan memang secara fisik matanya tidak ada apa-apa. Gitu. Jadi tidak ada kelainan yang kelihatan kelihatan secara kasat mata Betul. biasa Normal. aja, Ya, normal. normal, tapi ternyata karena dia kurang stimulasi pada pada saraf matanya, sehingga dapat terjadi mata malas ini. Ini biasanya terjadi paling banyak adalah penyebabnya kelainan refraksi atau tadi mata minus atau mata plus pada anak-anak balita yang tidak dikoreksi. Karena kita nggak tahu juga, karena bayinya biasa-biasa aja, Iya. nggak Tapi, Dokter, komplain. Itu stimulasi baik gimana? Cara untuk kan suka pancreas harus distimulasi. Jadi stimulasi kalau usia kayak Mariam ini seperti apa, Dok? Usianya berapa ya? Sekarang mau 9 bulan. 9 bulan. Usia 9 bulan itu kan dia sudah dapat melihat dengan baik, dengan jelas. Hampir 90% penglihatan dia sudah sama dengan orang dewasa. Stimulasinya cukup dengan, kalau saya lihat anaknya kayaknya ini udah oke ya, karena
dia bisa ikutin apa namanya gerakan dari benda-benda atau cahaya. Dia bisa ngikutin lihat dari situ aja sih. Oh gitu, Iya. dari cahaya gitu ya? Dari cahaya dia bisa ngikutin atau enggak. Tapi kalau bisa benda-bendanya jangan yang ada bunyinya ya, karena rancu kan. Karena rancu kan, ini apakah karena telinganya. Jadi kalau mungkin iya, nah ini kan dia mau ngambil nih, berarti dia koordinasinya bagus. Tuh, lihat matanya lirik-lirik kan. Oke, ini berarti harus dicatat ya buat Oke. ibu-ibu di rumah kalau mau tahu tes koordinasi mata anaknya jangan dites pakai yang ada Iya, suaranya. betul. Dan Bright kasih color. yang Untuk aja bright ya? color, betul. Untuk aja dan berwarna gitu ya. Iya. Nah dok, ngomong gini, kan ada juga yang mungkin balik lagi karena ketidaktahuan, terus akhirnya juga karena mungkin dibiarkan begitu saja. Banyak juga anak-anak yang masih di usia kecil, usia sekolah, tapi sudah menggunakan kacamata dan bahkan mungkin sudah tebal-tebal Iya, gitu. betul. Nah sebenarnya yang saya mau tanyakan, ketika orang bermasalah dengan mata, entah minus, entah plus, itu terus menggunakan kacamata sesuai dengan Kasatnya. kebutuhan, sebenarnya itu akan ngebantu, akan kembali normal atau Malah memperburuk. Oke, di sini mungkin perlu diluruskan ya. Jadi kita menggunakan kacamata itu bukan untuk meningkatkan atau mengurangi minusnya, tapi semata-mata kacamata itu hanya alat bantu supaya kita melihat dengan jelas. Jadi tidak ada kemungkinan untuk kembali normal berarti. Ini hanya benar-benar ngebantu. Iya. Karena kita sudah rusak sekian. Iya. Wendy yang minus ngebantu. berapa? Iya. Plus setengah kalau nggak salah, silinder juga. Aku minus 8 dok. Itu pakai Oke. Ini pakai soft lens. Ya Allah, nggak bisa lihat itu. Iya benar, aku pakai kacamata itu dari kelas 2 SD. Ini apa jangan-jangan Kalau soft gara-gara lens kan agak mahal. Ibu kalau yang nggak mampu beli soft lens bisa pakai soft buntut. Bu. lucu loh Bu, jalannya gini. 8. Minus 8, apa ini jangan-jangan gara-gara orang tuaku dulu tidak kasih makanan-makanan yang bergizi? Bener nggak sih dok? Ngaruh nggak sih dok? Kalau makanan bergizi itu sendiri berpengaruh terhadap kesehatan mata keseluruhan, terhadap keadaan saraf-saraf mata ya. Kalau untuk mengurangi minus atau apakah makanan karena nggak bergizi minusnya jadi nambah atau jadi ada minus, itu sebenarnya nggak pengaruh. Nggak ada hubungannya Nggak ada ya? hubungannya. Oke, kalau gitu saya punya satu tayangan nih dok. Ini katanya adalah makanan-makanan yang sehat untuk mata. Nah kita betulan ada ahlinya di sini. Nanti kita akan sekaligus ngebahas ini beneran atau cuma sekedar mitos. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tahukah pemirsa, kesehatan mata kita bisa dijaga dari makanan yang kita konsumsi loh. Berikut adalah beberapa makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Wortel, sayuran yang satu ini mengandung beta-karoten yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A dan sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan mata. Biji bunga matahari, cemilan kuaci ini mengandung selenium, zinc, dan vitamin E yang bisa mencegah gangguan pada mata seperti katarak. Selain itu juga mengandung vitamin B2 yang berfungsi untuk mengatasi penyakit sensitivitas terhadap cahaya atau fotofobia. Berikutnya bayam. Selain dapat menambah energi, bayam juga mengandung banyak zeaksantin dan lutein. Bayam juga mengandung vitamin C yang dapat mencegah penyakit glaukoma. Yang keempat adalah bawang putih. Kandungan selenium, vitamin C, vitamin B1, quercetin, dan glutathione pada bawang putih bermanfaat untuk melindungi lensa mata dari radikal bebas seperti sinar UV dan memperkuat sel-sel optik. Nah, pemirsa basa-basi, itulah dia beberapa makanan yang dapat kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata kita. Ayo, pemirsa sudah mulai menjaga kesehatan mata belum? Jadi tadi itu makanan-makanan menjaga kesehatan kesehatan mata pada keseluruhan. Ya. Tapi kalau masalah nanti mata anak kita bisa minus atau plus, itu lebih ke karena gaya hidup tadi dokter bilang. Tambahnya apa, berkurangnya kenapa tuh dok? Genetik sama Aku gaya hidup kayaknya ya. genetik deh. Oh ya? Tahu dari mana? Tadi So tahu aja saya. Biasanya pada anak-anak dengan orang tua yang minus kacamata minus sekitar kalau dua orang tua ya both parents Matanya minus atau plus? anak-anaknya sekitar 30% kemungkinan akan minus juga. Kalau satu orang sekitar 10 Bukan karena 20%. mengadopsi gaya hidupnya, mungkin karena biasa ngeliat Ya. orang tuanya nontonnya deket. Itu juga bisa. Atau- Itu juga bisa. Gaya hidup sama genetik lebih banyak mempengaruhi yang mana dok? Mata. Kayaknya gaya hidup deh. Kalau untuk zaman sekarang, Gaya hidup. ya tentunya gaya hidup ya, apalagi dengan booming sekali gadget ya, Iya. itu penggunaannya sudah tidak dapat dikontrol dan mungkin cara penggunaan gadget yang benar juga
sudah banyak disalahgunakan. Benar. Jadi itu makin bikin mata Cepat rusak ya, lah ibaratnya seperti itu. betul. Nah, kalau tinggi badan kan ada batasan umurnya nih. Kalau cowok mentok di usia segini lu udah nggak bisa tinggi lagi. Itu pun dengan wanita. Nah, kalau di mata sendiri yang berhubungan dengan minus plus dan segala macam ada, Dok. Ya ada. Jadi Umur berapa? Biasanya Jangan dijawab dulu ya. Oke. Tahan dulu. Kita akan kembali lagi dan kita akan segera dapat jawabannya nanti. Basa-basi, bahasa. Oke, kita masih ngebahas soal kesehatan mata. Dan sekarang langsung aja, tadi ada pertanyaan yang bagus sekali dari saudara Wendy. Ya. Lu nanya apa ya? Gue nanya apa ya? Tuh kan, jadi kadang-kadang lupa? kalau mata minus, ingatan bisa ikut minus nggak? batas umur, Ya, batas ya. umur. batas usia. Batas usia, oh iya, iya. Ya, yang itu minus berhubungan dengan minus plus artinya kalau misalkan sebelum umur misalkan 20. Sebelum 20 akan bisa bertambah, tapi setelah 20 misalkan mungkin kayak tinggi, mentok udah. Ya bener. Oh gitu? Ya. Wah, hebat. Jadi Karena saya udah nanya dulu. Kita udah ngobrol. biasanya umur 18 sampai 21 lah itu sudah mulai nggak nambah lagi ya. Kok aku masih Sudah mulai nambah, stabil. Dok? Nah, nih, Dok. Nah, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang kita bilang mungkin dia miopia patologis, itu bisa nambah terus. Yaitu jadi biasanya pertambahan minusnya makin tahun malah makin nambah gitu. Karena genetik. Bisa karena genetik ditambah dengan aktivitas tadi. Mungkin Cici Panda terlalu banyak. Saya suka gadget, baca, ya betul. Oke. Jarak dekat, kemudian nggak pakai istirahat, terus pencahayaannya kurang, sambil tiduran. Ya, Dokter, gitu. pas saya malam-malam kayak tahu banget kegiatan saya. Tapi bener nggak sih dokter kalau nonton TV lampu gelap itu juga mempengaruhi mata kan? Iya, Itu nggak boleh ya? Bikin mata lebih capek jadinya. karena berusaha Iya, banget iya, mata kita untuk berusaha melihat ya. memfokuskan, iya. Betul. Oke, nah kita hentikan dulu ya ngomongin soal masalah kesehatan mata karena sekarang gini kita ingin memberikan praktek nyata yang mungkin bisa dilakukan sama ibu-ibu di rumah. Ini adalah untuk melatih penglihatan anak. Sebelumnya tujuan menstimulasi penglihatan anak apa sih benefitnya, Dok? Sebenarnya ini untuk pertamanya adalah awareness ya. Jadi kita bisa tahu nih anak kira-kira ada kelainan nggak sih di penglihatannya. Oke. Itu kan yang tahu sehari-hari kan dari keluarga. Betul. Setelah dia sadari bahwa ada kelainan, baru kan bisa dari Kelainan mata mulai dari infeksi, mata minus, mata plus, mata juling. Anak-anak kan sering juga Tapi kan kan. bukannya katanya anak bayi wajar matanya juling ya? Maksudnya ada anak tertentu, aku pernah baca di artikel, katanya ada anak yang pada usia bayi itu terlihat seperti juling, padahal sebenarnya enggak. Itu mesti dicek lebih lanjut. Namun yang biasanya dibilang normal itu mungkin pada minggu pertama kehidupan di mana matanya masih belum sinkron. Oh, itu otot-otot. wajar. Iya. Penyebab mata juling itu apa sih? Macem-macem. Kan ada berkembang mitos-mitos tuh katanya kalau ngobrol dari Ngeliat ke atas. atas, bener. Itu gimana sih dok? Mata juling pada anak itu bisa karena dari lahir ya, memang dia genetik, terus bisa juga karena otot-ototnya memang lemah atau kelainan sarafnya sudah sulit. Kan mata itu bergerak karena ada otot dan ada saraf. Sarafnya Jadi karena rusak. bawaan lahir biasanya, Ya, bukan karena dan- ngeliat dari atas ya? Oh itu mitos berarti. Dan bisa juga karena ini kelainan refraksi tadi. Jadi misalnya minus atau plus yang nggak dikoreksi, dia matanya jadi juling. Oke, ya udah sekarang kita akan langsung. Saya boleh minta 3 anak dari penonton untuk ke depan? Boleh? Silahkan. Dari tadi pada main di sini nih kan? Nah, udah nggak sabar. Yaudah kalau mau ikutan nggak apa-apa, udah sini aja rame-ramein sini. Sini sayang, nggak apa-apa. Rame-ramein semuanya aja. Ya, sini nggak apa-apa. Silakan, Dok. Oke, adik-adik Ada boleh ke sana, tolong sayang. lihat ke depan sayang. Adik-adiknya duduk di sini ya. Mariamnya sama Ih, maaf deh, ini dari agensi mana deh? Bapak ini bukan dari agensi, ini anak-anak penonton kita. Adik-adik, ini yang adik yang 3 ini sayang. Tapi Atau ini gede Madep sana. bisa semua ya kayaknya ya. Duduk di madep ke depan. Madep ke Biar depan masuk sayang. TV.
Hadapnya ke sana. Madep ke depan. Sana, ke Siap, depan. madep ke mamanya. depan. Nah. Kita tes ke Mariam dulu, tes ke Mariam dulu. Karena Maria masih kecil. Boleh saya bantu, Dok? Oke, ini enggak sih. Sorry. Ini buat yang sudah bisa baca atau balita. Oke, silakan. Ini buat John apa ya? Lennon. Lu kayak John Lennon. Lu, Ini Bang. dokternya yang bawa. Iya, iya. Nah, Oke, Oke, Maria. Permisi, Adik. awas cantik. Sini, sini, sini. Tadi sebenarnya udah dicek ya kalau Mariam ya. Nah, Mariam cara ngeceknya gimana dok? ya. Enak? Jadi kan kalau Nah, ini. umur di bawah 1 tahun ya, atau mungkin di bawah 9 bulan lah, dia bisa kita cek dengan cara dia perhatiin benda-benda yang kita kasih Oh, dia stimulasi udah mau benda-benda jalan, yang udah mau jalan. Oke, dia nggak tertarik kayak gini. Oke, dengan cara harusnya dia dalam keadaan tenang, terus kita kasih benda-benda tadi yang Ini warna. usia berapa harusnya dicek seperti ini dok? Kalau 6 mau bulan ya? di bawah 6 bulan juga bisa. Jadi dari mulai 3 bulan sudah bisa cek. Misalkan dia ada kira-kira dia lihat di gimana. Mariam, tapi nggak boleh ada suaranya tadi ya, Dok ya? Iya. Nggak boleh ada Tapi suaranya. kalau buat awal nggak apa-apa kali. Kenapa? Maksudnya untuk menarik perhatian dia dulu, baru setelah itu Ya disiram. boleh biar nggak Coba. Mariam, mendistract Mariam. perhatiannya ya. Lihat Dan ya. terlalu banyak. Dia malah Dia ngeliatin lebih perhatian kita. sama chicken sama dokter. Ini sih sebenarnya kalau gini artinya Udah udah bagus oke ya interaksinya ya. bagus interaksinya. Oke, kalau anak Ya. yang lebih besar dibanding Mariam, coba kita tanya. Ini coba yang paling ujung Ada namanya yang udah siapa? bisa Umur huruf. berapa? Wendy. Coba yang Bukan Pak, yang ini Oh, Pak. kirain gue. Ngucek-ngucek mata nggak boleh tahu. Iya makanya gatel ini tiba-tiba. Namanya siapa cantik? Jihan. Sudah bisa baca belum Jihan? Udah bisa baca? udah pinter. Oke, kalau udah bisa baca gimana, Dok? Saya bawa ini ada namanya Snellen chart. Ini biasanya untuk tes tajam penglihatan pada orang-orang yang sudah bisa, anak-anak yang sudah bisa membaca. Oke, untuk ngetes jarak yang ideal berapa? Biasanya 6 meter. 6 meter berarti Iya. agak lumayan jauh Iya. ya? Ini Berarti yang 6 meter ini sih itu- 3 meter juga bisa ya, karena Coba kecil. tadi siapa Jihan ya? Dok, Coba. kan kita nggak punya ginian di rumah. Pakai misalkan kamus yang tulisannya gede-gede, boleh juga ya? Iseng-iseng Enggak tes. sih, ini karena ada standarnya. Oh, ada Sebetulnya, standarnya. ya. Kalau mau ini aja, biasanya kelihatan dari aktivitas dia sehari-hari. Kalau dia sering gini-gini, misalkan matanya sering micing-micingin mata, itu mungkin ya gitu. Nah itu mungkin dia ada kelainan refraksi, Oke. matanya minus atau plus. Kemudian kalau dia sering nonton TV-nya deket-deket, dia udah dipindahin ke belakang, terus dia masih Maju terus lagi. maju lagi, itu juga udah suatu tanda. Oke, Dok, selain pakai ini, tools yang lebih gampang dipakai sama orang tua di rumah? Coba, kalau nggak pakai ini dulu deh, kita tes ya. Oke. Kita akan tes kalian ibu-ibu, anaknya belum pernah dites ya? Sekalian, Coba saya yang gratis. pegang dok. Jaraknya berapa berarti? 6 meter ya. Oh sorry, kalau itu 3 meter kayaknya. 3 meter Ya, ya? itu 3 meter. 3 meter seberapa? Ada yang sudah. Ada yang bisa baca di sini? Saya aja udah nggak bisa baca tuh dok tulisannya dok. Nah, harusnya kita bisa baca nggak kalau mata sehat segini? Bisa sampai baris yang Baris merah itu saya udah nggak bisa Ya, baca. Dokter boleh ke sana, Baca. dokter nggak Oke. apa-apa. Ini berarti Kamu udah nggak kacamata kebaca saya ya? udah harus nambah nih dok, karena saya juga nggak bisa ngeliat nih. Ya iyalah kan bapak tunggu 6 meter dari ngebelakangin. mana tadi? Dari ujung sini bukan? Ya ya ya. Adik, Dari kamu situ bisa kan? baca sayang? Oke, boleh lihat omnya? Sini, sini ganteng. Kamu duduk dari sini aja. Oke, stop. Jangan kemana-mana. Coba kamu... Coba dokter. Ditutup matanya satu-satu nak. Ditutup matanya Oke, satu-satu. aku bantuin berdiri tutup ya. aja yuk, berdiri. susah Berdiri, ya. Ayo berdiri. Nah, ya. Nah, tutup matanya satu-satu. Oh, harus satu-satu ya? Satu-satu. Oh, oke. Karena kan meskipun matanya 2, tapi tetap masing-masing mempunyai sifat yang beda. Oke. Iya. Oke. Tahan ya. Lurus ya mestinya ya. Ini bisa kelihatan? Boleh Berapa, disebutkan angka angka berapa? Berangka. Angka berapa? sayang? 6. Oke, Itu karena dia nggak oke, bisa baca oke. atau karena emang buram ya? Nih, Gua jadi bingung. ngeliat kamu nggak bisa. Oke. Ini tes untuk anak-anak kecil saja atau untuk orang dewasa juga bisa dok? Sebenarnya untuk yang anak kecil itu ada yang lain yang berupa kartun, gambar. Kalau ini sih untuk dewasa, tapi Dewasa. bisa dipakai untuk anak-anak jadi yang sudah itu bisa baca. Saya nggak bisa baca dok. Tapi Berarti Oki kelihatan mungkin- nggak? Oki kelihatan nggak? Kelihatan. Tutup satu mata coba. Coba tutup Yang sebelah mana? sebelah. Yang mana yang paling atas mah Coba kelihatan. Ya, barengan tutup ya. satu Periksa mata. matanya barengan sama Tante Oki. Yuk. Yuk. Oke, tutup Dibaca lagi ya. matanya. Ih buram. Kelihatan juga nggak Oki? bisa. Kelihatan tapi buram 85. Ini, Oke, adiknya dulu. Adik Oke. kamu tuh angka berapa? Yang bawahnya? yang ini bisa. Angka berapa nak? 2. Bagus ini. Itu 9. Bener. cakep. Ya. Cakep. Lanjut Bawahnya? lagi.
Berapa sayang? 8. Nggak boleh divisi. Oh, nggak boleh dibisikin ya? Saya sudah hilang penglihatan. Ini nih. Itu kok saya yang pertama itu nggak tahu 6, nggak tahu 8. Nah, Bisa kalau ini lihat. karena buram atau karena nggak bisa baca yang ini? Nggak tahu deh, nggak bisa lihat lagi. Udah nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Minus berapa itu ya berarti dok? Yang mana ini? Ini 8754. Mungkin Mbak Uki harus cek ke dokter mata ya. Nah. Lebih lanjut untuk dicekin apakah memang ada minus atau ada plus atau ada silinder. Dek, yang ditunjuk Om Wendy kelihatan nggak angka berapa? Enggak. Kamu nggak? Kamu buram atau nggak tahu angka berapa? Enggak tahu. Nggak. Coba dok. Nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan juga. Itu angka berapa? 2. Oke. Yang pintar ini 1. Angka 1. Oke, oke. Sebelahnya 2. 2. Ini? Kelihatan. Kelihatan atau kamu nggak tahu itu angka berapa? Enggak tahu. Nggak tahu angka tahu. berapa. Oke. 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 Sebelahnya. Ini angka berapa? nggak Oh, tahu dia ya. lihat 5. Masih Oke. kelihatan ya? Mungkin dipikirin. Orang normal umur sini di atas umur 2 tahun ke atas itu harusnya sudah bisa sampai sini dengan jarak kurang lebih 6 meter. Oke, coba kita tes dok. gitu. Kalau berarti kan mungkin ini, kalau feeling saya sih sebenarnya mungkin dia lihat, tapi dia nggak tahu ini angka berapa, angka berapa. Dia tahu angka 2. Coba tunjuk yang angka 2. Oke, nih. Yang angka berapa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Oh, ini Itu sayang. yang ditunjuk Om? 2. Oke, kelihatan. Mungkin grogi kali deh ya. Ya, tapi kamu tahu angka-angka kan? Nah, kalau anak kecil emang agak repot ya. Iya. Kita nggak tahu antara dia tidak ngenalin hurufnya atau memang dia buram nggak kelihatan. Tapi itu usia berapa tadi dok? Yang Yang bisa mana? baca seperti itu usia 3 tahun ya? Setelah nggak kalau ini Yang paling minimal tadi dokter tunjuk ini, semestinya kan dokter bilang semestinya harus sudah sampai titik ini tuh yang usia berapa? penting di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Ya. Nah, dok, terus ini kacamata John Lennon buat apa nih dok? Ya, itu sebenarnya untuk cek penglihatan binokular atau mungkin bahasa awamnya 3 dimensi ya. Oke, nanti kita bakal bahas. Ada lagi 3 dimensi kan kita udah mulai bingung lagi. Oke. Nih tapi Nanti dok, sebenarnya nanti kita bakal bahas lagi. Tapi overall pemeriksaan anak mata ini sehat berarti. saya curiga justru ada apa-apa. Harusnya mungkin dicek lagi. Oh, agak lebih lanjut. curiga. Iya, soalnya Oke. tadi nggak bisa maksimal sampai yang Baik. disarankan. Kalau Oki nggak pakai curiga udah pasti matanya mesti diperiksain ya. Yaudah kita akan kembali setelah saat ini, jangan kemana-mana terus di basa-basi. Dari mana? Atasnya. Pemirsa basa-basi, mata adalah salah satu panca indera kita yang harus dijaga sebaik mungkin. Namun tanpa kita sadari, banyak kebiasaan yang kita anggap sepele bisa berakibat buruk terhadap mata kita. Inilah beberapa kebiasaan buruk yang bisa merusak mata kita. Yang pertama, membaca sambil tiduran akan membuat mata menjadi cepat lelah dan lama-kelamaan bisa merusak mata. Begitu pula bila membaca dalam keadaan cahaya terlalu terang maupun cahaya yang terlalu minim, karena daya kerja akomodasi mata kita memiliki keterbatasan. Mengucek atau menggosok mata, ini adalah kebiasaan umum yang paling sering dilakukan. Faktanya, mengucek mata dapat merusak atau menggores lapisan kornea mata, sehingga memicu timbulnya keratokonus di mana kornea menjadi tipis dan runcing. Jadi, bila mata terasa gatal atau lainnya, disarankan untuk membersihkannya dengan menggunakan air bersih. Menonton film melalui laptop atau tab. Ini juga merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak mata kita. Kebiasaan ini dapat membuat mata kita lelah. Begitu pula bila kita menonton televisi sambil berbaring. Selain membuat mata lelah, posisi menonton yang tidak bagus bagi mata ini juga bisa menurunkan daya penglihatan mata kita. Mata yang paling indah hanya matamu sejak Oke, pemirsa, lagi-lagi karena kita punya keterbatasan waktu, ini sebelum kita pamit mundur ada satu yang mau disampaikan oleh dokter berkenaan tadi cerita Wendy yang meneteskan matanya dengan air seni. Ya, Benarkah itu? gimana dok? Ya, jadi sebetulnya mata itu merupakan organ yang steril ya, cukup Aha, steril. aha. Dan kita nggak boleh sembarangan meneteskan obat apapun ke dalam mata kecuali memang itu adalah obat mata yang dibuat sudah khusus untuk mata. Apalagi ini ditetesin air seni ya, itu air seni itu kan kotoran. Itu sama sekali tidak boleh diteteskan ke mata. Oke, ini sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari Twitter. Kita nggak bisa jawab di sini, nanti akan langsung dibalas oleh dokter. Sama satu lagi, pastikan anak Anda dibawa ke dokter mata sedini mungkin. Nggak cuma untuk mengetahui kelainan pada mata, tapi juga untuk tes buta warna.
Oke, itu juga sangat penting ya. Yaudah deh, nanti kita bakal lanjutin lewat Twitter aja deh pemirsa ya. Ya udah Baby ya, kita ketemu lagi besok ya, Senin. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan kitanya ya. Semuanya love you semua. Kesehatan mata tidak boleh disepelekan dan harus dijaga dengan baik. Penglihatan yang baik akan membuat aktivitas anak semakin menyenangkan. Anak-anak dapat bermain dan melakukan aktivitas dengan nyaman dan fokus. Nah, para anak-anak ini tahu nggak ya tentang mata yang sehat? Mata yang selalu penuh vitamin. Yang bersih. Mata yang indah dan dibersihkan setiap hari. Kalau makanan yang sehat buat mata, Makanan yang bervitamin A. contohnya Wortel, sayur, sayuran, terus buah-buahan. buah-buahannya kayak Kayak buah-buahan kayak wortel gitu. oh gitu. Wortel dan makan makanan yang bergizi. Wortel. Wortel. Kalau ada mau nggak matanya sehat? Mau. Kalau gitu mau minum jus wortel nggak? Enak, gak mau. Gak mau. Mau nggak? Nggak minum? mau. Nggak mau. Mau lah. Mau? Coba minum boleh. Mau deh. Mau? Hmm.